Petarung veteran sekaligus juara interim kelas ringan, Justin Gaethje, datang dengan satu pesan yang tidak mencoba terdengar diplomatis. Ia ingin menghajar wajah sang juara bertahan, Ilia Topuria. Pernyataan itu langsung menjadi bahan perdebatan karena konteks pertarungannya memang tidak biasa. Duel ini direncanakan berlangsung dalam ajang yang disebut UFC Freedom 250. Sebuah acara spesial yang diposisikan sebagai perayaan besar dengan latar yang sangat ikonik. Area terbuka bagian selatan Gedung Putih. Atmosfernya jelas berbeda dari pertarungan UFC pada umumnya. Ini bukan sekadar perebutan sabuk, ini adalah pertunjukan prestise, simbol, dan pertarungan dua generasi petarung kelas ringan. Justin tidak datang sebagai penantang yang merasa beruntung mendapat kesempatan. Ia datang dengan keyakinan penuh bahwa dirinya memang pantas berada di titik ini. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa posisinya di puncak bukan hadiah, melainkan hasil dari bertahun-tahun pertarungan brutal melawan musuh terbaik. Dan sekarang, di panggung yang penuh sorotan itu, ia ingin membuktikan bahwa pengalaman masih bisa mengalahkan momentum. Awalnya, acara ini dirancang sebagai bagian dari perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada 4 Juli. Namun, keputusan mengejutkan muncul ketika jadwal dipercepat menjadi 14 Juni 2026. Tanggal itu bukan dipilih secara acak. Acara diposisikan bertepatan dengan hari ulang tahun Donald Trump, menciptakan nuansa yang jauh lebih besar dari sekadar malam pertarungan biasa. Perubahan tersebut membuat UFC Freedom 250 langsung menjadi topik panas. Sebagian penggemar melihat ini sebagai langkah promosi yang berani. Sebagian lainnya menganggap UFC sedang membangun salah satu panggung olahraga paling tidak biasa dalam sejarah organisasi. Bayangkan suasananya. Pertarungan gelar kelas ringan, arena terbuka, sorotan global, ribuan penonton, kamera dari seluruh dunia, dan dua petarung yang sama-sama memiliki gaya pertarung eksplosif. Dalam situasi seperti ini, tekanan mental akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan fisik. Karena pada akhirnya, tidak semua petarung mampu tampil maksimal ketika pertarungan berubah menjadi tontonan bersejarah. Jika ada satu hal yang membuat Justin Gaethje tetap berbahaya sampai hari ini, jawabannya bukan hanya kekuatan pukulan. Itu adalah pengalaman. Dengan total 32 laga profesional dan rekor 27 kemenangan serta 5 kekalahan, Gaethje telah melewati berbagai jenis peperangan di oktagon. Ia pernah menang spektakuler, pernah kalah menyakitkan, dan tetap kembali. Reputasinya dibangun bukan dari dominasi tanpa celah, tetapi dari kemampuan bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun. Gaethje memahami sesuatu yang sering tidak terlihat oleh penonton, bahwa pertarungan besar tidak selalu dimenangkan oleh petarung tercepat atau terkuat. Kadang dimenangkan oleh petarung yang paling tenang ketika keadaan mulai kacau. Itulah sebabnya ia terdengar sangat yakin. Ia mengatakan bahwa dirinya berada di sini karena memang salah satu yang terbaik di dunia. Ucapan itu bukan bentuk kesombongan, tetapi pernyataan bahwa semua pengalaman panjangnya membentuk versi paling matang dari dirinya. Dan menurut kubu Gaethje, tim pelatih sudah menyiapkan pendekatan khusus untuk menghadapi ancaman terbesar bernama Ilia Topuria. Namun masalah terbesar bagi Justin adalah satu hal sederhana. Lawan yang ia hadapi bukan juara biasa. Ilia Topuria sedang berada di fase paling berbahaya dalam kariernya. Topuria membangun momentumnya setelah merebut sabuk kelas ringan lewat kemenangan besar atas Charles Oliveira. Dalam pertarungan itu, ia menunjukkan sesuatu yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa dirinya bukan sekedar penantang sementara. Ia punya akurasi, ia punya ketenangan, dan yang paling penting, ia punya kemampuan menyelesaikan laga dengan satu momen eksplosif. Kemenangan tersebut memperkuat citra Topuria sebagai petarung yang tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk mengubah arah pertandingan. Berbeda dengan Justin yang sering membangun tekanan melalui volume serangan dan tempo tinggi, Topuria cenderung lebih efisien. Ia membaca ritme, menunggu celah, lalu menyerang dengan presisi. Inilah yang membuat duel ini menarik, karena gaya bertarung mereka hampir seperti dua filosofi yang bertabrakan. Secara teknis, duel ini bukan sekedar adu pukulan. Ini adalah pertarungan identitas. Justin Gaethje dikenal sebagai petarung yang mampu membuat lawannya kehilangan kenyamanan. Tekanan terus-menerus, tendangan keras ke kaki, dan keberanian bertukar pukulan adalah ciri khasnya.
Sementara Ilia Topuria lebih seperti pemburu. Ia tidak selalu bergerak lebih banyak, tetapi setiap serangan punya niat untuk mengakhiri. Jika Justin mencoba membuka perang terbuka sejak ronde awal, risiko terbesar adalah memberi Topuria ruang melakukan counter. Tetapi jika ia bermain terlalu hati-hati, itu bukan lagi Justin Gaethje yang dikenal penggemar. Di sisi lain, Topuria juga menghadapi tantangan besar. Justin bukan petarung yang mudah dipatahkan secara mental. Ia justru sering menjadi semakin berbahaya ketika terkena pukulan. Karena itu, pertarungan ini kemungkinan besar akan ditentukan oleh siapa yang mampu memaksakan ritme lebih dulu. Bukan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang membuat lawannya bertarung dengan aturan miliknya. Ada alasan mengapa pertarungan ini terasa lebih besar dari sekedar perebutan gelar. Untuk Justin Gaethje, kemenangan akan menjadi pembuktian bahwa generasi lama belum habis, bahwa pengalaman masih bisa menaklukkan era baru. Ini bisa menjadi salah satu momen terbesar dalam karirnya. Sementara bagi Ilia Topuria, mempertahankan sabuk di panggung sebesar ini akan memperkuat statusnya sebagai wajah baru divisi ringan. Kemenangan akan mengubah persepsi dari sekedar juara menjadi simbol dominasi. Dan karena itu, ancaman Justin bukan hanya soal ingin menghajar wajah lawan. Di balik kata-kata itu ada pesan yang lebih dalam. Ia ingin menghentikan narasi bahwa masa depan sudah sepenuhnya milik Topuria. Tetapi Topuria juga punya misi sendiri, membuktikan bahwa masa depan tidak menunggu izin siapapun. Ketika pintu oktagon akhirnya tertutup di UFC Freedom 250 nanti, semua ucapan akan berhenti berarti. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah pengalaman akan menang, atau era baru benar-benar resmi dimulai?